Nah, Mbak Novi kan tadi bilang kan kalau bisa nih awal-awal memang kita pakai fasilitator aja lah gitu kan untuk membantu fasilitasi, daripada nanti yang ada bisa mungkin kalau ketika menemukan tadi yang Mbak Novi bilang inner child-nya terus jadi sedih, jadi nangis-nangis, malah makin depresi gitu kan. Berarti kan si fasilitator ini kan akan membantu kita menemukan inner child-nya kita nih, yang terlukanya di bagian apa dan ada memori apa. Nah, setelah itu apakah kita juga akan diajarin untuk nge-reparenting inner child kita sendiri nggak sih Mbak? Jadi mungkin awal-awal pakai fasilitator nanti bisa self healing gitu maksudnya. Misalnya kita dikasih tahu ini caranya gimana sih gitu. Iya ya, biasanya kan gini, dalam proses healing ataupun inner child terapinya itu kita akan menemukan gitu apa aja sih kebutuhan si inner child kita yang wounded, yang terluka gitu. Nah, kita perlu tahu dulu kebutuhannya nih. Abis itu ketika kita sudah tahu kebutuhannya, which is setelah ini perjalananku sendiri, makanya aku di sini bisa ngomongin kayak gini karena I really walk the talk. Aku benar-benar jalanin apa yang aku omongin sekarang, plus juga dari hasil sesi-sesi bersama klien-klien. Akhirnya aku bisa mendapatkan kesimpulan ada 4A di sini, 4A di sini. 4A. Tentang kebutuhan si inner child kita yang wounded. Oke, tapi si kebutuhan si inner child ini memang hampir semua orang kebutuhannya ini gitu ya, secara general? Secara general iya. Ya. Jadi 4A ini itu adalah yang pertama itu biasanya approval. Berarti inner child kita butuh approval gitu? Iya. We tend to seeking approval aja terus. Kalau ada orang yang kayak melakukan apa-apa itu perlu approval dari orang lain, kayak pengen butuh pengakuan dari orang lain, that's inner child yang wounded pada saat itu. Mungkin pada saat itu nggak tahu ya terjadinya apa. Bisa jadi mungkin dulu dia kayak, ma aku mau ke sekolah, oh iya nak, tapi harusnya gitu pengennya dia gitu, tapi terus dia nggak dapet, kayak didiamin aja gitu. Bisa jadi itu yang akan dicari-cari terus, atau milih sekolah apa kayak gitu-gitulah. Itu approval. Kedua itu attention, perhatian ya. Perhatian, waktu kan banyak banget ya. Apalagi sekarang nih ya gue juga ngerasain lah ya, jadi ibu yang bekerja gitu. Attention is something yang mungkin selalu kita cari-cari. Yes. Gitu. Makanya kadang-kadang kita ngomong aja bisa jadi kita mencari attention gitu. Jadi sebenarnya orang yang di-labelin caper, cari perhatian tuh wajar nggak? Wajar in a way ketika dia tidak tahu dan melakukannya secara tidak sadar. Itu normal karena semua orang banyak yang kayak gitu. Tapi ketika lo udah sadar ya, untuk apa sih kita cari attention? Iya, maksudnya ada purpose-nya nggak? Gitu loh. Itu yang kita cari, karena ujung-ujungnya si inner child ini membantu kita untuk menemukan life purpose kita. Kalau memang kita sudah bisa connect dengan inner child kita, malah dampaknya tuh oke banget loh. Ada bisa menemukan tujuan hidup kita, teman-teman. Yes, gitu. Atensi, 2 tuh. Attention. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu affection. Oke, kasih sayangnya. Siapa sih yang nggak mau disayang sama orang? Yes, benar banget. Siapa sih yang nggak mau disentuh, dipeluk misalnya gitu. It's an affection. Bisa jadi dulu dia tidak mendapatkan itu dari orang tuanya atau caregivernya atau siapa gitu di sekelilingnya dia pada saat dia bertumbuh itu di usia 0 sampai 7 tahun. Makanya akhirnya dia bisa jadi saat ini itu mencari terus affection itu dari luar. Needs ini nih, needs yang kita perlu sadarin. Needs yang tanpa sadar tuh kita cari-cari terus nih di luar. Iya, jangan-jangan kita selalu nyari-nyari affection ya karena kita punya trauma di situ juga kali ya, punya fiksasi di situ maksudnya. Bisa jadi karena mungkin dulu kita punya orang tua yang cold, yang mungkin atau terlalu kita strong, nangis didiemin, atau ya harapannya kan si anak kecil ini karena masih tingkat dependensinya masih amat sangat terlalu tinggi terhadap parental figure. Biasanya dulu ketika nangis kita kan berharapnya kayak diambil, diraih, dipeluk, atau kenapa sayang nangis, kayak divalidasi tuh emosinya, kayak sedih ya, maaf ya mama tadi ini dulu ke dapur, atau terima telepon dulu, nggak dapet tuh kita. Affection sekaligus explanation tuh nggak dapet dulu. Itu aku banget sebenarnya.
Dicuekin pas nangis. Sama lah Jan. Ya mungkin orang tua kita kan dulu nggak ngerti. Iya, Makanya tadi aku sempat bilang bahwa perjalanannya bukan untuk menyalahkan orang tua, Yes, ya. benar. Tapi bagaimana kita bisa reparenting diri sendiri dan memaafkan mereka semua siapapun yang melakukan itu ke kita dengan amat sangat tulus. Iya, malah bagus banget loh purpose-nya untuk mengenal inner child kita. Iya. Oke, itu baru yang ketiga. Baru yang ketiga, benar. Satu lagi, Affirmation. afirmasi sama kayak validasi nggak sih? Kayak Bisa. Validasi kayak gini loh, dibilang kayak, kamu hebat ya nak. Kamu diakuin gitu atau kan? kayak penguatan gitu. Emang anak ibu nih pintar banget gitu. Kayak Iya benar. di apa namanya, dikuatin lagi. Anak Mm-mm. ibu tuh emang anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang sehat gitu. Kan nggak lucu banget nggak sih kalau misalnya pas lagi kecil, bukan salahnya si anak kecil ini, Mm-mm. bukan salahnya kita gitu. Kita makan terus kita muntah, duh jorok banget sih, kan ada tuh ya orang Iya, tua atau kayak enggak gitu. makannya belepotan kan anak kecil kan masih suka gitu kan? Atau dia nangis gitu, dikit-dikit nangis gitu, padahal dia nggak tahu cara mengkomunikasikan kebutuhannya ya hanya dengan nangis. Karena nangis itu mau nggak mau itu adalah first language-nya manusia loh. Iya, yang tapi orang-orang tuh nggak sadar loh Menovi. Dan bahkan kayak dilarang atau di restrict ya, di limit ya. Coba Gitu. jelasin dulu kenapa tuh dibilangnya first language. Mungkin teman-teman masih belum ada yang nggak kali ya. Kok first language sih gitu? First language lah, coba aja kita lahir ke dunia ceplok langsung nangis nggak sih? Malah ditunggu-tunggu kan sama dokter kan. Nah, itu Kalau dia. nggak nangis tuh baru. Ada something happen. Yes. Atau ada something yang salah. Biasanya tenaga medis profesional aja yang dicari adalah tangisan bayi itu ketika lahir. Itu bukti banget bahwa that's the first language. Terus kita sekarang ngalang-ngalangin orang untuk nangis langsung diidentifikasikan dengan Lemah. diidentifikasi biasa dengan tuh kadang. lemah, cengeng Iya. banget sih lo, dikit-dikit nangis Iya. gitu. Atau nggak kayak kalau zaman sekarang tuh biasa tuh baper banget sih lo. Nah, sementara aku nih Hah? di ruang sesi yang ada kita tuh malah nyari nangisnya klien. Iya biar emosinya keluar ya, unloading Iya. emosionalnya. Yes, we unloading the emotion. Karena kan emotion lagi ya, energy in motion, yang perlu bergerak, yang perlu ngeflow. Itu perlu kita buat bergerak. Dengan kita keluarkan, dia bergerak kan, dia tidak stuck di dalam gitu. Dan efeknya adalah ketika kita unloading, mau nggak mau kan dia jadi loading emotion yang baru gitu. Kalau gitu Mbak Novi, thank you banget loh untuk obrolan inner child kali ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nih masih pada punya pertanyaan, mungkin bisa komen di bawah kita, terus juga bisa DM. Atau kalau misalnya teman-teman juga ada yang penasaran deh, kayaknya aku pengen coba deh difasilitasin oleh Sanggar Jiwa Bertumbuh, bisa langsung ke Instagramnya, ada nomor telepon adminnya, bisa langsung dikontak. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe yang belum subscribe, like juga videonya. Kalau gitu, Komen oh iya dong. komen, Kita jangan juga lupa. butuh sih kadang-kadang ya. Oh, Mungkin gini, teman-teman pengen kita ngebahas apa nih? Yes, Misalnya Yang di lagi- Rabu depan yes. gitu. Untuk relate sama teman-teman tuh apa sih sebenarnya? Teman-teman lagi mau nanya apa, bisa banget nanti langsung dijawab sama Mbak Novi, ya kan? Terima kasih Jani juga atas kepenasaranannya. Jadi kita bisa, aku kalau nggak dipancing-pancing kayak gini, kadang-kadang suka nggak tahu mau ngejelasin apa. So thank you buat semuanya yang mau didengerin. Thank you. Oke, kalau gitu, See bye-bye.